Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau mulai pembelajaran kita dari tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 4. Are you ready? Let's start and be prepared. Ayo kita mulai dan persiapkan diri kamu. Seperti biasa, hal pertama kita lakukan adalah Miss Ria akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Dan kedua, siswa dapat menunjukkan cara memegang dan membalik buku dengan benar. Oke anak-anak, mari kita mulai. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Anak-anak, ini adalah pelajaran hari ini adalah tentang gerak mendorong. Anak-anak boleh melakukannya di rumah sambil belajar tentang gerak mendorong. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini dia gambarnya. Setelah melihat gambar berikut, apa yang anak-anak pikirkan? Dari cara duduk anak-anak yang ada di gambar, kira-kira yang manakah posisi yang tepat yang dilakukan saat membaca? Coba, apakah ini yang pertama ini adalah posisi yang tepat? Kemudian, jika itu adalah posisi duduk yang tepat, boleh diberikan tanda centang. Nah, gambar yang pertama tentu saja tidak. Apalagi gambar yang kedua, tentu saja bukan posisi duduk membaca yang tepat. Posisi duduk yang tepat adalah gambar yang ketiga, kemudian gambar yang keempat, iya kan? Dan kemudian gambar yang kelima, posisi menulis. Dan yang keenam juga posisi menulis yang tepat. Jadi ada 4 yang sesuai atau yang tepat di posisi duduknya. Jadi ada 2 yang tidak tepat. Nah anak-anak, biasakan untuk duduk saat membaca, menulis, menonton atau apapun itu dilakukan dengan posisi duduk yang tepat, yaitu duduk yang tegap supaya badannya bisa sehat. Oke anak-anak. Nah, mengenai posisi duduk, Miss Ria harap anak-anak sudah bisa paham dan sudah bisa melakukannya dengan baik. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Kamu buka buku kamu. Di situ ada diberikan bacaan yang berupa gambar. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di samping ini. Mari kita baca bersama ya. Tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar Kancil. Nah, dari cerita bergambar tersebut, anak-anak, apakah kamu sudah mengerti isi dari ceritanya? Iya, tentu saja, Miss. Kita merasa terbantu dan semangat membacanya karena ada gambarnya. Jadi kita semakin mudah memahami isi cerita. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kalian juga menyukai buku cerita yang ada ilustrasinya? Kalau Miss Ria dulu waktu SD sangat senang sekali membaca buku cerita yang ada ilustrasinya. Dulu Miss Ria selalu koleksi majalah Bobo, kemudian buku-buku cerita bergambar yang lain. Miss Ria sangat senang sekali membacanya. Nah, untuk saat ini anak-anak boleh juga untuk mencari majalah Bobo atau majalah yang ada buku cerita bergambarnya sebagai latihan-latihan membaca, mengamati, kemudian menganalisa cerita supaya semakin paham. Nah, itu dia pesan Miss Ria supaya kepada anak-anak.
Jadi membaca cerita bergambar itu seru sekali. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita kan tadi sudah membaca cerita ilustrasi dari Kancil dan Buaya. Nah, dari cerita tersebut kira-kira anak-anak sudah mengerti apa pesan dari ceritanya? Coba anak-anak pikirkan dan kirimkan kepada Miss Ria melalui voice note ya hari ini. Nah, kita sekarang lanjutkan. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Nah, anak-anak, ini kita mau belajar tentang buku harian. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Anak-anak, apakah kamu punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku keharian. Nah, buku harian ini seru sekali juga, sama seperti membaca tadi, membaca buku cerita bergambar. Menulis buku harian juga sama serunya. Tapi untuk kali ini Miss Ria pengenalan saja kepada anak-anak, mumpung pelajaran kita ada tentang buku harian. Jadi buku harian itu adalah cerita ataupun sesuatu yang kita tuliskan tentang kegiatan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa itu buku harian? Oke, kalau sudah tahu, nanti kamu bisa melakukannya kalau kamu sudah menginginkannya dan sudah mampu menuliskan sendiri. Nah, untuk hari ini jangan lupa voice note-kan isi ataupun pesan dari cerita tersebut kepada Miss Ria ya. Tetap semangat. Goodbye.